Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan wartawan. Hari ini meskipun operasi ketupat candi belum kita lakukan, kita kedatangan tim WASOP dari Karendal dan Karodal Op Mabes Polri tentang kesiapan jajaran Polda Jawa Tengah. Kita telah siap terkait dengan penggelaran pasukan, di mana kita hampir 21.000 personil TNI, Polri maupun stakeholder yang nanti akan kita gelar. Yang nanti akan kita gelar pada saat hari Senin. Jadi hari Senin itu kita lakukan namanya gelar pasukan secara serentak. Kemudian meskipun pola operasi itu kita lakukan besok hari Senin, hari ini pun sudah kita berlakukan. Jadi di Jawa Tengah ada 253 pos PAM hari ini sudah beroperasional dan sudah berdiri. Terus kenaikan arus. Jadi ini untuk mengantisipasi masyarakat yang mendahului terkait dengan mudik ini. Kenaikan arus kita lakukan penghitungan ada kenaikan 15%. Yang biasanya 1.000, ini sudah 1.200. Jadi kenaikan 15%. Nanti pada saat arus puncaknya diperkirakan tanggal 18, di mana tanggal 18 nanti sudah di atas per jamnya sudah di atas 3.000, sehingga akan diberlakukan one way nasional. Jadi one way nasional nanti akan kita berlakukan pada saat puncaknya nanti diperkirakan dari Selasa tanggal 18, yang nanti sampai di Kali Kangkung. Manakala di Kali Kangkung nanti beban lalu lintas masih berat, maka one way lokal akan kita berlakukan sampai di Bawen. Jadi Bawen Randal pengendalinya adalah Polda Jawa Tengah, dalam hal ini Dirlantas yang akan melakukan kegiatan. Jalan tol tidak ada masyarakat yang melakukan istirahat. Tadi sudah kita bahas jajaran Jasa Marga, kemudian dari PJR kita akan bertindak tegas dan humanis. Artinya tidak ada lagi masyarakat kita yang menggelar jalan tol, terutama di pintu-pintu bottleneck di rest area. Nanti akan kita tertibkan, karena ini nanti justru mengganggu terkait lalu lintas dan kemacetan arus. Itu yang kita prioritaskan. Kalau toh nanti istirahat, tetap akan kita lakukan pengawalan, karena itu sangat berbahaya sekali bagi mereka yang di marka-marka jalan. Makanya sudah saya perintahkan untuk seluruh PJR kita minimal mobiling di jalan raya untuk mengantisipasi masyarakat kita yang di pinggir jalan tol, karena itu bukan tempat istirahat, ini sangat berbahaya. Oke? Area juga menyiapkan makanan take away untuk mempercepat lintas ganti masyarakat yang akan, ya, termasuk pelayanan tempat pelayanan kontakler sudah kita perbanyak di rest area, dan itu sudah kesepakatan kemarin pada saat lintas sektoral. Cukup ya? Ya. Oke, matur suwun. Assalamualaikum. Ya, berdasarkan pantauan kami sejak hari Rabu atau bertepatan dengan H-10 sampai dengan hari Jumat atau bertepatan dengan H-8 ya, sudah ada peningkatan lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung. Jadi untuk 3 hari tersebut total lalu lintas yang sudah masuk Kali Kangkung ke arah Semarang sebesar 51.400 kendaraan. Namun memang jumlah ini masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama Lebaran tahun lalu. Berapa lalu? Ya. Jadi masih lebih rendah sekitar 13% dibandingkan periode yang sama Lebaran tahun lalu. Namun kalau dibandingkan lalu lintas normal itu sudah ada peningkatan sekitar 21%. Jadi kesimpulannya memang sudah ada peningkatan untuk lalu lintas mudik Lebaran tahun 2023 ini. 50.000 itu kebanyakan mereka pas melintas di waktu pagi, siang atau malam? Untuk hari terakhir, hari Jumat yang kemarin itu paling banyak di shift 3, berarti sekitar jam 10 ya, jam 10 sampai jam 6 pagi. Berarti perjalanannya malam terakhir kemarin. Itu cukup signifikan peningkatan. Kalau lalu lintas harian normal berapa Pak per jamnya Pak? Ya, untuk normal kalau dirata-ratakan ya,
itu sekitar 15.000 ya. 15.000 ya. Yang ke arah Semarang. Jadi ada peningkatan dibandingkan normal sekitar 21%. Pak, puncak arus mudik? Kalau dari kami Jasa Marga masih tetap memperkirakan puncak arus mudik akan terjadi di tanggal 19. 19 April. Kendaraan yang mayoritas melintas kan? Maaf, Kendaraan yang mayoritas melintas di Kalikangkung udah kendaraan pribadi atau gimana? baik, untuk kendaraan masih kendaraan golongan 1 sampai golongan 5 ya. Karena pelarangan kendaraan sumbu 3 dan sumbu 3 ke atas kan baru mulai berlaku di tanggal 17. Jadi sampai hari ini masih seluruh golongan kendaraan masih bisa melintas. Soal hitungan per jam, Puncak arus mudik berapa? Kita perkirakan untuk arus mudik ini dibandingkan arus mudik tahun lalu ya, itu ada peningkatan sekitar 7%. Data per jamnya 1000 tadi naik 15%, betul ya? ya sekitar segitulah. Naiknya sebenarnya data dari polisi ya sama dengan data dari kami ya, sekitar ya persentase intinya sekitar dari bandingkan normal itu naik sekitar 21%. Skenario penumpukan nanti seperti apa sih Pak kalau terjadi penumpukan di sini kan mobile readernya juga belum dibuka ya. Seperti apa nanti? Kalau kami men-standby-kan, yang pertama kami akan mengoptimalkan bukaan gardu ya di Kalikangkung. Kalau teman-teman lihat di sini ada gardu OAB. Sampai saat ini dengan kondisi lalin seperti sekarang masih belum dibutuhkan untuk dimaksimalkan. Tapi nanti ketika lalu lintasnya mulai padat, kita akan optimalkan bukaan gardunya. Ditambah kita juga akan optimalkan pemanfaatan mobile reader. Ya, sehingga dengan strategi tersebut kami juga melakukan penambahan petugas di lapangan. Antisipasi kendala ketika ada pemudik yang kekurangan tol itu Pak. Kita juga menyiapkan top up e-tol di 5 gerbang tol kami di seluruh Semarang Batang. Contohnya di gerbang tol Kalikangkung ini juga sudah kami sediakan top up e-tolnya dan sudah mulai beroperasi kali ini. Jadi kira-kira itu bisa mengantisipasi kepadatan lalu lintas yang ada di gerbang tol Kalikangkung. Himbauan kami berhenti di bahu jalan itu dilarang dan sangat-sangat berbahaya. Jadi kalau memang pengguna jalan kelelahan itu bisa beristirahat di rest area. Jadi kita di sini untuk di ruas tol Semarang Batang, rest area dari arah Jakarta menuju Semarang itu ada 2 rest area, yaitu di kilometer 379 dan kilometer 391. Sedangkan untuk rest area dari arah Semarang ke arah Jakarta itu ada di kilometer 389 dan di kilometer 360. Ada patroli petugas khusus nggak Pak untuk Selalu ada patroli PJR selalu standby 24 jam, patroli Jasa Marga juga standby 24 jam, begitu juga dengan derek yang kita standby-kan untuk mengantisipasi apabila ada kendaraan yang membutuhkan bantuan. Ada berapa derek Pak yang disiagakan di tol Semarang Batang Ruas Pak? Semarang Batang kita punya 6 unit derek Pak, untuk mengantisipasi lebaran tahun ini. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.